Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dialah yang telah menyempurnakan seluruh ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ujian yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa yang kita dapati pada hari ini, hari raya Idul Adha, hari raya menyembelih kurban, hari raya disebut dengan Yaumul Udhiyah, hari berkurban dengan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk berkurban, hari raya yang disebut dengan Yaumun Nahar, hari yang di dalamnya kaum muslimin menyembelih unta di naharnya, serta menyembelih sapi dan kambing di tenggorokannya. Hadirin rahimakumullah, ketika anak tersebut sudah benar-benar bisa mengerjakan pekerjaan bapaknya, bisa berjalan sebagaimana gagahnya sang bapak berjalan, yang merupakan tumpuan harapan dari sang bapak, yang merupakan tumpuan harapan bagi orang tua, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hati Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar suci, cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata dan memang benar anak tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang karena anak kita menjadi orang yang bodoh, kurang akalnya. Gara-gara anak kita terlalu sedih, gara-gara anak kita terlalu pengecut untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innal walada mubakhalah, mujibanatu mujihlah, wa hasanah." Sesungguhnya terkadang anak menjadi penyebab sifat pelit, pengecut, bodoh, dan sedih bagi orang tuanya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Hadirin rahimakumullah, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana beratnya ujian yang menghampiri beliau. Dan tahulah wahai kaum muslimin, yakini baik-baik, kenali baik-baik bahwasanya ujian tersebut tidaklah datang dengan tiba-tiba, pasti ada sebab. Salah satu sebabnya ternyata Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada Ismail alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala takut bila kekasihnya memiliki cinta yang lebih tinggi kepada anaknya dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang akhirnya nanti menjadi seorang nabi yang jujur, menjadi seorang nabi yang amin, yaitu dapat dipercaya. Beratnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dilihat dari bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walamma balagha ma'as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam unani udbahuka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, sudah berusia balik, berusaha bersama-sama Ibrahim pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat. Hadirin rahimakumullah, lihatlah di sini syarat agar bala tidak datang dengan tersungkur. Perhatikan, benteng terkuat untuk menahan bala adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat dan yakini itu di dalam hati. Siapa saja yang sering mendapat bala, kelaparan, ketakutan, kurang harta, sering diwafatkan orang-orang tercintanya, kekurangan makanan, maka ketahuilah ada permasalahan dengan syukur Anda. Ada permasalahan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Anda gunakan tidak pada tempatnya, bahkan gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, nikmat mata yang harusnya melihat kepada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkannya. Nikmat telinga yang harusnya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat-nasihat dari ceramah-ceramah agama. Dia malah mendengarkan musik, dia mendengarkan gibah, dia mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Itulah contoh orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
pantas bala dan musibah datang kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi manusia yang paling bahagia tatkala ada ujian dan cobaan. Saat itu pula beliau bersabar, tidak menunggu lama, besok ataupun nanti. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, yakin wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan menetapkan dan menambah nikmat, dan itu pasti tidak ada keraguan dan kerusakan. Maka apabila hari ke hari nikmatnya berkurang, tidak berkah, hartanya tidak mendatangkan kebahagiaan untuknya, periksalah hati Anda dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, datanglah keutamaan setelah kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwasanya beliau adalah Khalilullah, kecintaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan ganti yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Lalu timbullah pertanyaan, wahai kaum muslimin, mengapa bisa menjadi manusia paling bahagia? Dengan sabar. Bahagia dengan sabar tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Jawabnya, karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar, membimbing lisannya, matanya, telinganya, kaki, tangannya, kemaluannya, dan seluruh anggota tubuhnya, lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian mengapa bahagia datang? Mengapa menjadi manusia paling bahagia? Tatkala dia bersabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah karena orang yang sabar akan mendapatkan rahmat, ujian, dan petunjuk. Dan ayat dalam Al-Quran tidak ada yang menyebutkan 3 keutamaan sekaligus di dalam satu ayat, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kedua kepada orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran surat As-Saffat. Hadirin rahimakumullah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar ingin menyembelih anaknya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail alaihissalam dengan hewan domba yang besar dan jantan. 3 rahasia manusia paling bahagia, wahai muslimin, dan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam, kita bisa mengambil pelajaran bahwa begitulah jika Anda ingin menjadi manusia paling bahagia di dunia, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah jika mendapatkan nikmat, dan jika mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dan bala, maka bersabar atas itu semua. Jika berdosa, maka langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum fil Qur'anil Karim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa la tamizana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ma'asi wa su'i wa tawir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wa sirfa muqtalafata wa sidaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia fi Koryati Tanjung Bintang Sukanegara Dusun Kemang Haja Hosoh wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.